BBM harus yang normal aja lah, harganya nggak terlalu tinggi banget. Kan kita juga susah cari. Pada 10 Juni 2026, Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi dengan Pertamax naik dari 12.300 menjadi 16.250 per Ini liter. aja, saya kok bisa tiba-tiba tuh BBM naik gitu. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga minyak dunia dan mengikuti formula harga yang ditetapkan pemerintah. Kalau bisa bicara langsung ke pembuat kebijakan, apa yang ingin disampaikan? Dampaknya terasa di berbagai sektor. Turunin lagi harganya. Biaya transportasi meningkat, harga kebutuhan ikut naik, dan inflasi Juni 2026 mencapai 0,44%. Bagi banyak masyarakat, terutama kelas menengah, kenaikan ini semakin menekan daya beli. Pasrah aja karena pasti nggak bisa ngapain. Target cuman ya pasrah aja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak khususnya Pertamax tidak akan berdampak besar pada tingkat inflasi. Kita ke sorotan lain, saudara. Harga BBM non-subsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan harga mulai berlaku hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Sementara, harga BBM Pertamax Green atau setara RON 95 kini juga dibanderol Rp17.000 per liter, naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Keputusan mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi untuk periode Juli 2026 mulai menemui titik terang. Pemerintah dan PT Pertamina Persero sedang mengkaji peluang penurunan harga menyusul tren merosotnya harga minyak mentah atau crude dunia dalam beberapa waktu terakhir. Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia belum memberikan kepastian kapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan produk sejenis akan diturunkan. Ia meminta agar masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah. Saya melapor tentang kondisi BBM kita terkini dan alhamdulillah semuanya di atas rata-rata standar minimum. Yang kedua, saya juga melaporkan tentang kerjasama kita dengan beberapa negara terkait dengan crude BBM. Alhamdulillah kita juga clear sampai dengan insya Allah akhir tahun nggak ada masalah. Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa kenaikan terhadap BBM subsidi insya Allah nggak ada kenaikan sama sekali. Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian. Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Pesannya ya mohon bersabar aja. Berapa ya? Sabar kali ya. Sabar-sabar aja di Indonesia. Ya Kak. Di balik angka-angka tersebut, muncul satu pertanyaan. Ketika harga terus naik, apakah masyarakat benar-benar memiliki pilihan selain bertahan? Aku sehari-harinya dagang di sini di samping pom bensin, terus sepaling antar anak sekolah itu seminggu 3 kali buat nganter anak doang sama ke warung, kendaraan dipakai. Kegiatan saya sehari-hari cuman kuliah dan main sama teman.
Kesehariannya itu saat ini lagi magang, terus pakai motor itu kalau mau berangkat ke stasiun. Jadi nanti motornya diparkir di stasiun. Keseharian saya rutinitas ya saya narik ojek setiap hari dari pagi sampai malam tapi siang istirahat. Setiap hari rutinitasnya antar jemput anak sekolah kuliah LSBA. Semenjak naiknya BBM. Iya. Udah gitu dia ngantrinya banget parah karena kan pertalite banyak yang mahal. Udah gitu naiknya langsung banyak, gak ada info dari berita dari mana-mana, langsung naik aja gitu. Tiba-tiba naik tuh sih bikin kaget. Sejak awalnya saya scroll TikTok atau Instagram, terus saya kaget ngeliat BBM tuh naik drastis. Saya juga nggak tahu kenapa bisa naik. Kalau nggak salah dari Juni atau akhir Mei kemarin ya, kalau nggak salah. Sejak ada pengumuman kenaikan BBM. Ya kurang lebih 2 minggu lah. Bisa berapa ya? Aku juga jarang. Yang tadinya bisa 1 juta mungkin lebih kali ya untuk pengeluaran itu, buat tambahan itu aja sih bisa 1 juta lebih. Biasanya saya selama seminggu tuh ngeluarin bensin buat kuliah aja, pulang pergi kuliah itu 200.000. Sekarang tuh kayak saya harus ngeluarin selama seminggu tuh 250.000 dalam 2 kali ngisi bensin. Karena habis pulang nggak langsung ke rumah, masih jalan-jalan, jadi kayaknya sekitar 50.000 per minggu. Tambahan pengeluaran sih nggak bisa dihitung ya, yang jelas lebih susah aja cari BBM, jadi waktu lebih kebuang. Ya kalau untuk setiap minggu rutinitas 500.000 lah. Ya per minggunya. Gondok. Kesel. Tiba-tiba lah kok langsung naiknya parah banget ya, kok langsung gede banget tanpa ada berita. Biasa kan kalau ini kan dikasih tahu nih BBM bakal naik nih, biasa kan banyak kayak di TikTok atau di medsos-medsos yang lain, tapi ini nggak langsung naik aja gitu. Yang pertama-tama pasti kaget karena kayak nggak ini aja, kayak kok bisa tiba-tiba tuh BBM naik gitu. Pasrah aja karena pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Kaget, cuman ya pasrah aja. Ya sangat kecewa lah dengan kenaikan harganya, ya cukup jumlahnya sangat tinggi, jauh dibandingkan Pertalite. Apa ya jangan terlalu, untuk rakyat tuh BBM harus yang normal aja lah harganya, nggak terlalu tinggi banget. Kan kita juga susah cari pekerjaan. Pas ada pekerjaan juga terlalu banyak aturan yang harus cantik lah, inilah, umur lah, segala macem. Ditambah lagi dengan lulusan yang belum tentu kita ada yang punya ijazah, mentok-mentoknya di SMP doang gitu. Dipermudah aja sih untuk rakyatnya mah, kayak gitu aja sih. Pasti yang pertama-tama saya ingin menyampaikan kenapa bensin kita tuh harus diekspor ke luar negeri dulu. Kenapa kita nggak coba ngelola sendiri dan belajar untuk mengelola sendiri? Kan karena kalau misalnya kita bisa ngelola sendiri, itu pasti waktunya juga lebih cepat dan nggak harus ngekspor keluar. Gitu. Ya kalau bisa bensin itu ya tetap subsidi gitu Kak. Sama jangan korupsi. Turunin lagi harganya. Ya tolong ya, kalau misalkan kalau emang ada kenaikan UMR ditaikkan, gaji ditaikkan, terus itu aja sih ya. Sesuai dengan harapan yang naikkan BBM. Apa ya, sabar kali ya. Lain sabar apalagi, ya cuma bisa sabar doang. Kalau kita
mengkomplain apa sih, ngasih pendapat juga belum tentu didengar juga sih sama pemerintah. Cuma itu aja sih. Emang kenyataannya kayak gitu aja sih. Yang pertama-tama semangat untuk Gojek karena dia setiap hari di jalan dan harus isi bensin setiap hari. Dan semangat juga untuk yang lain seperti pekerja, anak kuliah, anak sekolah, dan lain-lain. Sabar-sabar aja di Indonesia. Dah Kak. Pesannya ya mohon bersabar aja. Ya sama aja sih kayak kenaikan BBM harus diturunkan, jangan ditaikkan. Jangan hanya Pertamax aja, Pertalite jangan diturunkan aja juga. Pada 2 Juli 2026, kami mengirimkan surat permohonan wawancara kepada PT Pertamina. Keesokan harinya, 3 Juli, kami menerima balasan. Bukan jawaban wawancara. Kami mengikuti arahan tersebut. Pada hari yang sama, surat kami kirimkan kembali. Tidak ada balasan. Pada 6 Juli, kami memperluas upaya dengan mengirimkan surat serupa kepada Sekretariat DSDM. Tidak ada balasan. Pada 10 Juli, dalam rentang waktu kurang dari 10 menit, kami mengirimkan 3 surat sekaligus, dan tidak ada satupun yang dijawab. Pada 14 Juli, sebagai upaya terakhir, kami mengirimkan surat kepada Sekretariat Dijen Migas dan langsung kepada narahubung PT Pertamina. Hingga dokumenter ini selesai diproduksi, tidak ada satupun yang bersedia memberikan waktu untuk wawancara. Maka, di ruang wawancara ini ada kursi yang seharusnya terisi. Kursi yang kami sediakan untuk Pertamina. Kursi yang kami sediakan untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Keduanya kami undang, keduanya kami beri waktu, dan keduanya memilih diam. Di balik setiap kebijakan energi, ada wajah-wajah yang jarang muncul di ruang rapat manapun. Mereka yang kami temui bukan angka dalam laporan, bukan statistik dalam presentasi. Ketika kami mencoba menghadirkan suara dari pihak yang berwenang, yang kami temui justru kesunyian. Dan kesunyian itu sendiri adalah sebuah jawaban. Ia bercerita tentang jarak yang masih lebar. Dokumenter ini tidak dibuat untuk memberi kesimpulan akhir. Ia dibuat untuk membuka pertanyaan. Karena transparansi adalah bentuk penghormatan paling dasar kepada masyarakat yang berhak tahu. Dan sampai suara itu benar-benar dijawab, kami akan terus bertanya.